di atuh ubon. Assalamualaikum dun tegur sapa. Assalamualaikum kau intan nur, kamu bisa kembali karena salam Nabi kunjung jarod umat jalan mulia, jarod umat jalan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Band PAC, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat dan walafiat juga. Tentunya apalagi di masa pandemi seperti ini ya, yang walaupun menghambat aktivitas kita, tapi kita tetap terus bekerja ya. Oke, hari ini saya Alma Alvenita senang sekali nih pemirsa, karena tentunya sudah berada di ruang ekspresi BNN Provinsi Aceh. Dan hari ini pembahasan kita ya, kita akan berbincang-bincang mengenai peran masyarakat Gampung Blangkrung ya dalam menggerakkan program intervensi berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan IBM Sayang Anak Nanggro. Nah pemirsa, hari ini kita sudah kehadiran tamu nih pemirsa yang pastinya luar biasa sekali ya. Kalau gitu langsung aja nih kita sapa ya. Yang pertama ada Bapak Saiful SPD ya. Beliau ini merupakan tuan rumah langsung nih dari BNN Provinsi Aceh dan juga subkoordinator pasca rehabilitasi, luar biasa. Halo Bapak, selamat datang. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah, luar biasa sekali. Nah, untuk narasumber kita yang kedua nih pemirsa, kita kehadiran tamu juga ya dari ketuanya langsung nih dari IBM Anak Nanggro yang pastinya luar biasa sekali. Langsung aja kita sapa, ada Tengku Hafidin. Selamat datang Tengku di BNN Provinsi Aceh.
Iya. Dan yang terakhir nih pemirsa, ada satu lagi ya yang pastinya masih muda, masih milenial juga ya. Langsung aja kita sapa, yaitu ada Ahmad Roy. Iya, Ahmad. Ya, selamat datang ya di BNN Provinsi Aceh. Iya, luar biasa masih muda ya pemirsa. Oke, kalau gitu karena pembahasan kita hari ini mengenai peran masyarakat ya, yang pastinya berhubungan dengan intervensi berbasis masyarakat. Nah, mungkin pemirsa di sana sudah penasaran nih, sebenarnya apa sih itu IBM? Kalau gitu langsung aja nih kita tanya-tanya kepada yang lebih ahlinya nih ya, kepada Bapak Saiful, Pak. Sebenarnya apa itu Pak IBM? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat-sahabat BNP Aceh. Terima kasih Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. IBM itu merupakan singkatan dari intervensi berbasis masyarakat. Ini merupakan salah satu program P4GN-nya BNN terkhusus di bidang rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika, terutama yang dirancang ini programnya dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Jadi semuanya itu ada berbasis masyarakat. Jadi BNN itu kehadirannya hanya mendorong mereka untuk melakukan sesuatu terkait dengan permasalahan narkoba di kampungnya. Jadi begitu. Waduh, luar biasa ya pemirsa. Ternyata IBM ini merupakan suatu upaya ya Pak ya, pencegahan penyalahgunaan narkoba, atau lebih tepatnya ke tahap pemulihan ya Pak ya. Iya, luar biasa. Kalau gitu saya alihkan ke Tengku Hafidi nih, Tengku. Nah, saya penasaran nih, sebenarnya apa sih yang mendorong Tengku untuk membentuk IBM sendiri, dan apakah dan bagaimana nih pandangan dari masyarakat yang ada di sana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dorongan yang pertama dorongan keprihatinan dan kemudian panggilan hati nurani, karena melihat memang khususnya di masyarakat Lampung sudah banyak yang penyalahguna yang makin hari makin bertambah. Jadi dengan dibantu oleh program IBM, dibantu oleh BNNP, terutama ini sangat membantu hati nurani kami yang selama ini ingin bergerak. Mungkin tidak ada fasilitas, bagaimana cara bergeraknya, bagaimana cara membuat sistem orang mau direhab bagaimana. Jadi dengan dibentuknya IBM ini sangat membantu. Jadi anak-anak muda di Kampung Melangkung dengan adanya IBM ini, intervensi berbasis masyarakat, kami anak-anak muda ini kita gerakkan semuanya dengan kepedulian kami daripada tokoh masyarakat kepada arah yang lebih baik. Berarti masyarakat di sana mendukung ya? Semuanya mendukung. Wow, luar biasa sekali. Nah, karena kita hari ini kehadiran tamu juga ya dari Gampung Blangkrungnya langsung, kalau gitu saya tanyakan langsung ya kepada Roy. Roy, sebenarnya apa nih manfaat yang Roy rasakan ya sebagai bagian dari IBM Anak Nanggro? Mungkin bisa diceritakan sedikit ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan adanya IBM kita dapat bekerjasama dengan BNN untuk memulihkan anak Nanggro yang selama ini sudah tertipu dalam narkoba. Dan kita bawa kembali ke dasarnya, itu jangan lagi ke narkoba gitu kan. Maaf ya kalau saya Indonesia kurang sedikit. Gak apa-apa, mungkin bisa dengan bahasa Aceh ya. Jadi bahasa Aceh bisa? Bisa ya, bisa. Jadi dengan kehadiran IBM, Lampung, anak Mendung kan, dia tak pulih semua yang sampai di tahun narkoba. Berarti manfaat yang dirasakan juga senang gitu ya dengan kehadiran IBM ini. Wah, luar biasa. Berarti juga mampu untuk mencegah narkoba juga ya. Oke, luar biasa. Kalau gitu saya alihkan lagi ke Pak Saiful nih Pak. Sebenarnya sasaran dari program IBM ini untuk siapa? Mungkin ya untuk siapa? Ya, yang perlu saya jelaskan juga bahwa terkait dengan sasaran ini, tentu saya tadi belum menjelaskan tujuannya. Iya. Tujuan IBM ini sebenarnya lebih kepada bagaimana memberikan yang pertama dulu informasi terkait penyalahgunaan yang sifatnya sekunder dan tersier, itu dalam konteks pencegahan. Nah, selanjutnya dari itu juga bahwa kita melakukan rehabilitasi yang sifatnya dasar ringan gitu, resiko ringan kepada penyalahguna di konteks rehabilitasi. Jadi sebenarnya ada dua maksud sebenarnya. Jadi, gimana tuh Pak? Dalam konteks IBM ini ada dua maksud. Nah, ini sebenarnya juga menjalankan strategi BNN yang sekarang ini digalakkan, yang dinamakan itu soft power of roots.
Jadi pendekatan sifatnya pencegahan dan rehabilitasi. Jadi kita coba lakukan itu melalui pendekatan-pendekatan yang ada di Kampung Blangkrum. Nah, sasaran yang paling utama dari program IBM ini yaitu memang penyalahguna. Penyalahguna seperti saya sampaikan tadi adalah penyalahguna yang memang kategori resiko ringan. Karena memang desa itu tidak bisa melakukan lebih dari itu, karena memang secara kompetensi kalau rehabilitasi itu kan membentuk tempat dan kompetensi manusianya yang tidak sedikit gitu ya, tapi perlu banyak hal untuk dilakukan. Nah, di Blangkrum ini sifatnya hanya resiko ringan, ya, jadi sasarannya kepada mereka. Yang kedua juga bahwa selain penyalahguna narkoba itu sendiri, yang kedua kepada masyarakat yang anggota keluarganya menyalahgunakan narkotika. Salah satu anggota keluarga yang menyalahgunakan narkotika. Jadi kepada mereka juga menjadi sasaran IBM itu sendiri. Kemudian juga tentu saya pikir di desa itu sebenarnya banyak orang-orang yang memang peduli sebenarnya, tapi memang wadah tidak ada sehingga menjadi ketakutan bahwa mereka tidak berbuat apa-apa. Nah, dengan kehadiran kita coba memfasilitasi itu. Jadi orang-orang yang selama ini peduli terhadap narkotika di kampung maka akan terfasilitasi dan tentunya ini menjadi wadah buat mereka gitu. Nah, kemudian juga kita berharap dengan adanya IBM ini di Blangkrum, jejaring itu bisa terbuka. Jadi jejaring bisa terbuka sehingga segala sesuatunya terkait dengan program IBM ini dapat terpenuhi secara lebih baik. Mungkin itu. Iya, luar biasa. Berarti pengaruhnya sangat besar ya, khususnya dalam mengatasi permasalahan narkoba. Oke, saya lanjut ke Tengku Hafidin ya, Tengku ya. Sebenarnya ada nggak sih rasa kekhawatiran Tengku ya dalam membentuk IBM di desa? Karena kan ini kan bermasalah ya, maksudnya apalagi berhubungan dengan narkoba gitu kan, pemirsa. Pastinya kan banyak yang merasa khawatir gitu ya, merasa takut. Nah, jadi bagaimana nih tanggapan Tengku mengenai hal tersebut? Kalau kekhawatiran mungkin di awal-awal pembentukan ini mungkin pasti ada kan? Iya. Jadi semenjak kami dibekali dengan berbagai macam pelatihan, informasi dari BNP, kan IBM ini kan bergeraknya di ambang resiko ringan tadi ya, seperti Pak Pun jelaskan. Kita tidak mengurus masalah bandarnya, kita cuma mengurus, mendidik, membina, memakainya misalnya. Lebih ke rehabilitasinya ya. Itu memang hak kita sebagai tokoh masyarakat kita, umat kita yang sudah selama ini menjadi penyalahguna, mereka telah bermaksiat, memang hak kita mengajak mereka kepada jalan yang lebih lurus. Itu Pak. Oke, luar biasa. Berarti awal-awalnya gitu ya, takut gitu, tapi lama-kelamaan sudah terbiasa ya, apalagi dengan kehadiran BNN Provinsi Acehnya. Wow, luar biasa. Oke, saya tanya lagi nih ke Pak Saiful. Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan BNN Provinsi Aceh dalam mewujudkan program IBM ini? Ya, jadi sebelum IBM itu terbentuk di Desa Blangkrum, beberapa hal yang kita lakukan. Nah, yang paling pertama tentu kita mensosialisasikan dulu terkait dengan rencana program IBM ini. Kemudian juga nantinya juga mungkin dalam sosialisasi ini yang perlu kita gambarkan bahwa persoalan narkoba di desa itu seperti apa, dan kira-kira penanganannya itu apa yang bisa dilakukan dari sisi rehabilitasinya. Nah, terkait dengan ini tentu momen-momen sosialisasi ini juga mungkin nanti bisa diinisiasi bahwa akan terbentuknya salah satu IBM ini gitu. Jadi kita mensosialisasikan itu dulu kepada stakeholder terkait dengan kepada pemangku kepentingan yang ada di desa, sehingga nantinya mereka sedikit-sedikit menjadi paham bahwa ini sesuatu yang dibutuhkan di desa gitu. Oke, berarti sosialisasi sangat mempengaruhi ya untuk pencegahan narkoba. Wah. Ya, kemudian juga Mbak Alma, selain sosialisasi, kita juga melakukan pemetaan. Oh, pemetaan juga. Oke. IBM itu terbentuk, kita lakukan dulu pemetaan, kita mapping dulu. Misalnya, ada nggak di wilayah itu memang ada persoalan penggunaan narkotika, permasalahan penggunaan narkotika di desa. Jadi kalau ada, maka salah satu kriteria itu menjadi cocok, gitu. Kemudian yang kedua juga bahwa kita juga perlu melihat bahwa ada tidak partisipasi masyarakat. Iya, benar, benar. Kalau nggak ada partisipasi masyarakat, sama aja ya. Menjadi sesuatu yang menjadi resisten kan? Jadi sesuatu yang nggak diterima buat mereka.
Nah, ketika partisipasi masyarakat ini ada, maka sesuatu yang memudahkan buat kita melakukan program ini. Nah, kemudian dari itu juga bahwa penting lagi bahwa di sana ada tidak tempat rehabilitasi, dekat tidak dengan fasilitasi rehabilitasi. Karena kalau dekat, maka itu tidak menjadi sesuatu yang tepat, gitu kan. Nah, Blankroom ini kebetulan memang tidak ada, dan itu menjadi sesuatu buat kita, oh ini bisa untuk dilakukan program IBN di sana. Nah, mungkin itu sebagai gambaran bahwa kenapa IBN itu kita bentuk di Desa Blankroom. Mungkin begitu, Mbak. Berarti ada 3 tadi ya Pak ya kesimpulannya. Yang pertama ada sosialisasi, pemetaan, dan partisipasi masyarakatnya ya. Wow, luar biasa. Oke, kayaknya semakin seru nih ya pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita tahan dulu karena kita akan mendengarkan satu lagu dari Bu Panji. Assalamualaikum
Baik pemirsa, masih bersama saya ya, Alma Alfianita, pastinya di podcast Band PAC. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bersama ya bagaimana lagu dari Pupanji. Dan Pupanji ini merupakan binaan langsung ya dari IBM Gampong Blangkrung. Nah, kalau gitu langsung aja ya, karena tadi kita sudah tahu kan siapa penyanyinya. Ya, Roy, sebenarnya saya dapat kabar katanya Roy ini pernah menjadi mantan dari penyalahgunaan narkoba. Tapi sudah mendapatkan proses pemulihan ya? Atau sudah? Sudah ya. Dan sekarang berarti aktif ya di IBM? Oke. Jadi boleh dong ceritakan sedikit ke sahabat-sahabat Band PAC. Ya, dulu saya seorang pemakai di tahun 2009, 2010 sampai sekarang, sampai kemarin tuh sebelum pemulihan saya aktif di bagian narkoba, di sabu dan ganja. Dan selama saya pakai, saya tuh banyak hilang misalnya kayak cita-cita, kayak apa namanya, hobi saya dulu ya kan. Saya kan dulu seorang penyanyi. Di 2010 saya kan pernah mengeluarkan album. Di album itu Judul Prejo bersama Bang Faisal Buka 2010-an. Setelah saya keluarkan album, saya larut dalam bagian narkoba. Jadi lambat laun saya lalai dengan narkoba, sehingga saya dipungkiri oleh produser. Karena takut mungkin mengerikan kepada teman-teman lain kan. Jadi sehingga saya diberhentikan oleh produser. Cuman satu album dulu, Prejo. Setelah itu saya diberhentikan. Dari situ saya merasa, oh gini cerita kalau kita tidak narkoba. Berarti kita hilang semua, hilang harapan, hilang semua harapan. Jadi dari situ, alhamdulillah, saya berhenti sedikit demi sedikit, saya berhenti. Dan sekarang pun sudah berkecimpung di IBM ya. Alhamdulillah dengan berkat IBM di kampung pun kita bekerja bersama dengan CNN. Alhamdulillah saya sekarang sudah pulih, sudah pulih normal. Sejak juga 2 tahun lebih. Alhamdulillah. Merasa menyesal nggak setelah menggunakan narkoba? Menyesal sekali, sangat-sangat menyesal. Berarti nggak akan mengulanginya lagi? Insya Allah, enggak akan. Janji? Oke, luar biasa. Ya, itulah tadi ya pengalaman dari Roy ya. Jadi untuk kita semua jangan mendekati narkoba karena efek narkoba itu sangat bahaya ya bagi kesehatan juga. Oke, saya alihkan ke Tengku Hafidin nih. Tadi kan Pak Saiful sudah mengatakan ya bagaimana program dari BNN-nya untuk untuk masyarakat di sana ya di Gampungnya Tengku. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih menurut Tengku peran dari BNN Provinsi Aceh untuk Gampung Tengku sendiri? Alhamdulillah peran BNN itu memang dari pertama dari verifikasi tingkat desa, diverifikasi semua penyalahguna ada kami, kemudian partisipasi masyarakat, antusiasi masyarakat itu sangat besar. Kemudian akhirnya kami diangkatlah Gampong Blangkrung, dibuatlah posko IBM. Yang kami di sana dididik memang dikontrol setiap hari, memang kami harus melakukan laporan setiap hari, dicek sama BNP, terutama Pak Saiful. Memang peran BNN memang sangat luar biasa, selalu mendampingi program IBM yang ada di Gampong Blangkrung sehingga berjalan dengan lancar kegiatan kami, menjalankan setiap kegiatan timeline yang sudah diatur oleh BNN. Gitu, Pak. Berarti sudah berjalan dengan lancar ya. Baik Pak Saiful, jadi sampai kapan nih Pak program ini akan terus berjalan untuk mendampingi? Program IBN ini kan upaya kita untuk bagaimana masyarakat itu punya peran terkait dengan penyalahgunaan narkotika di sana, dalam tanda kutip bahwa apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, BNN itu membentuk IBM ini dengan segala muatan di dalamnya, sehingga terbentuk sebuah sistem. Sehingga Gampung itu kalau ada persoalan penyalahgunaan narkotika, terutama bagi pengguna narkotika atau pecandu, tahu apa harus mereka lakukan. Jadi inilah yang sedang kita bentuk sistemnya, sehingga mereka punya jalur
kalau misalnya begini itu harus ngapain gitu ya. Kemudian kalau misalnya memang bukan kewenangan mereka dalam sisi penanganan, karena kita sebutkan tadi bahwa IBM ini tidak menangani penyalahgunaan dalam kategori sedang dan berat gitu ya, karena mereka tidak memiliki kompetensi di sana. Tapi yang ringan, yang ringan ini ketika mereka ada tahu harus melakukan apa, dan ketika yang berat pun ada di kampung misalnya, terus apa yang harus mereka lakukan? Salah satunya adalah merujuk gitu. Nah, kita bentuk jejaring. Nah, dengan mereka juga kita sudah bentuk jejaring. Kita ajak misalnya ke tempat-tempat tertentu yang kira-kira punya fungsinya untuk penanganan walaupun yang bukan mereka lakukan di kampung. Jadi itu yang sering kita lakukan di sana. Jadi kalau ditanya misalnya sampai kapan, tentu sampai sistemnya itu terbentuk mungkin kita bukan angkat kaki sih sebenarnya ya. Tapi mungkin cukup memantau dari jauh gitu ya. Kalau selama ini memang aktif kita mendampingi. Kalau misalnya membuat sesuatu, konsultasi dulu, terus mereka baru melakukan gitu kegiatan yang mereka lakukan gitu. Berarti sampai kapanpun selama masih aktif juga ya? Karena ini kan sebenarnya kalau bicara regulasi kan sudah banyak ya. Dalam Undang-Undang Narkotika pasal 14 juga kan ada peran serta masyarakat. Ya kan? Cuman selama ini mungkin masyarakat nggak tahu harus buat apa. Memang di kampung rata-rata memang punya program sosialisasi narkoba. Semuanya sosialisasi narkoba. Tapi yang menyentuh langsung misalnya ke pengguna misalnya nggak tahu harus berbuat apa. Nah, makanya kita mengambil sisi lain dari sisi rehabilitasi bahwa penting untuk melakukan sesuatu yang memang wujudnya langsung nampak gitu. Langsung penerima manfaatnya terfasilitasi. Nah, oleh karenanya saya pikir IBM ini sangat bermanfaat buat Gampong, dan bahkan pengalaman kita juga bahwa setelah kita bentuk IBM di Gampong Blangkrung itu ada desa yang justru bertanya gitu ya, bertanya kenapa tempat kami nggak buat gitu. Kampung lain maksudnya, kenapa Pak kami nggak buat dan seterusnya. Ya mungkin kita kan punya fokus dulu ya. Karena kalau langsung semua pasti bakalan amburadul. Maka Blangkrung itu menjadi fokus kita pada tahun ini. Juga mungkin di lain kesempatan mungkin kita bisa lakukan ke tempat yang lain gitu. Berarti untuk awal-awal fokus di Gampong Blangkrung terlebih dahulu. Oke, baik Tengku. Tadi kan saya udah tanya bagaimana peran dari BNN ya. Tapi saya penasaran juga nih peran dari Tengku dan teman-teman Tengku di sana itu bagaimana? Peran kami di sana kan sebagai tokoh masyarakat. Lebih detailnya tokoh agama Tengku di kampung. Jadi kalau peran di masyarakat kita, masyarakat terutama masyarakat Aceh, itu memang kalau Tengku itu sangat patuh masyarakat. Nggak mau melanggar, nggak mau membantah. Setiap orang yang kami ajak pada umumnya, ajak untuk rehab, ajak untuk perbaikan diri, semua mau. Walaupun memang ada sebagian yang masih malu-malu, tapi kami menargetkan mereka akan mengikuti program ini. Begitu. Kemudian kami kan di sana ada AP, agen pemilihannya 10 orang, saya yang ketuanya. Nah, ada sekretaris, kemudian ada anggotanya. Kebetulan kami memilihnya dari kepala-kepala dusun. Jadi peran kepala dusun di setiap dusun itu aktif. Mereka mengontrol langsung masyarakat di dusunnya, siapa yang misalnya melakukan pencegahan. Misalnya ada anak-anak yang mulai bersahabat dengan kawan-kawan yang penyalahguna, itu dikontrol. Kemudian yang penyalahguna juga diarahkan ke IBM. Insya Allah peran dari tokoh masyarakat, kepala dusunnya. Kemudian ada tokoh di antara AP kami, ada ibu-ibu juga, ibu-ibu 3 orang yang mereka merupakan juga tokoh perempuan, juga merupakan kader Keswa, kader kesehatan masyarakat yang selalu berperan di bidang kesehatan masyarakat. Gitu, Mbak. Berarti sudah dirasakan semua ya oleh masyarakatnya juga, terus oleh pecandunya juga, bahkan penyalahguna narkoba, semuanya sudah dirasakan. Wah, luar biasa ya kampung satu ini. Oke, tapi tunggu Pak, Tengku maaf sekali. Jadi seberapa yakin nih dengan hadirnya IBM ini di desa Tengku? Yakinannya sangat yakin. Kalau misalkan dipersenkan gitu, kira-kira gimana kalau diangkakan? 90-11. Wow, luar biasa ya, hampir maksimal. Oke, kalau gitu saya beralih lagi ke Pak Saiful. Apa nih harapan Bapak ke depannya untuk program IBM? Ya, sebenarnya kan saya ulangi lagi bahwa secara regulasi sebenarnya untuk melakukan sesuatu terkait pengentasan penyalahgunaan narkoba di kampung itu sebenarnya sudah banyak. Tapi
mungkin sekali lagi bahwa mereka tidak tahu berbuat apa. Hari ini kita sudah melakukan inisiasi IBM itu, program IBM, cuman memang belum terkoneksi dengan apa namanya stakeholder terkait. Artinya bahwa misalnya desa itu belum apa namanya sepenuhnya mandiri dalam pengelolaan kegiatan ini. Seharusnya anggaran desa itu juga bisa digunakan karena ada aturannya. Permendes nomor 13 tahun 2019 itu sudah sangat jelas di sana disebutkan bahwa ada anggaran-anggaran prioritas yang bisa diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya apa namanya pencegahan atau P4GN terkait dengan program-program ini. Kemudian juga dalam sisi yang lain bahwa ada Permendagri juga, Permendagri nomor 12 itu tahun 2019 juga sebenarnya kewenangan kampung itu sudah cukup besar. Bahkan dari tingkat gubernur sampai misalnya kepala desa diatur. Itu di pasal 2 Permendagri lengkap ya. Jelaskan. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara narkoba di kampung itu bagaimana melakukan sebenarnya sudah cukup sih sebenarnya. Tapi mungkin sekali lagi bahwa kita coba membangunkan itu. Ke depan harapan kita bahwa IBM itu benar-benar mandiri. Kalau sekarang kan masih banyak apa namanya ya diarahkan ya. Bukan diarahkan, maksudnya kita lakukan sesuatu itu mungkin BNN mendampingi, kemudian mungkin ada sedikit hal yang perlu dilakukan, tapi masih pemdanaan itu dari BNNP, dari kita, terutama dari bidang rehabilitasi. Nah, ke depan kita anggap mandiri. Karena ini sebagai apa ya istilahnya membangkitkan saja sebenarnya. Jadi supaya mereka ini benar-benar mandiri nantinya, karena memang sekilas ini kan program IBM ini merupakan juga program prioritas nasional. Nah, ketika kita sebutkan program prioritas nasional, maka ya harusnya memang ada sesuatu yang lebih dari itu kan dilakukan. Nah, saya berpikir bahwa masyarakat, terutama pengambil kebijakan di kampung, memahami itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jadi begitu, Pak. Berarti harapannya agar IBM ke depan semakin mandiri. Iya, harapan kita seperti itu. Karena ini menyentuh langsung masyarakat, gitu ya. Dan itu kita tahu persoalan narkoba itu kan bukan hanya di kota. Iya, tapi juga di grassroots, akar rumputnya ada di desa. Benar. Jadi apa namanya, lebih-lebih misalnya juga kita tahu bahwa terutama di Aceh ya, pembangunan itu kan tinggi ya. Iya. Nah, sampai 8.000 sekian gitu ya, 80.000 lebih gitu ya. Nah, kalau dikalkulasi misalnya desa sekian itu mungkin lebih dari itu juga ada. Tapi ya apa yang dilakukan ini yang belum nampak kan. Ya mudah-mudahan saja dengan IBM di Blangkrum itu bisa memotivasi desa-desa yang lain, harapan kita bahwa bisa melakukan hal yang sama. Nah, kita BNP siap sampai kapanpun untuk melakukan pendampingan asistensi terhadap program-program ini gitu. Mungkin itu. Oke, luar biasa ya harapan dari BNN Provinsi Aceh. Kalau gitu saya ingin bertanya juga nih, bagaimana harapan dari Gampung IBM di Blangkrum ya? Silakan Roy, gimana nih harapannya ke depan untuk IBM? Ya, harapan ke depan untuk yang di luar sana yang masih pakai, supaya jangan lagi kayak saya dulu ya. Kalau bisa kayak saya sekarang. Nah, mantap, luar biasa. Jangan lagi kayak saya dulu. Jadi yang kayak sekarang. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik, gitu kan. Cari kegiatan aktif ya. Atau baca Al-Quran, dengan gampang. Saya seperti itu dulu. Tinggalkan yang gitu kan. Karena nggak ada guna kita pakai narkoba itu sebenarnya. Bukan visi-misi Yahudi aja untuk mengobrak abrik otak kita gitu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi harapan untuk IBM semoga semangat terus untuk depannya. Semoga anak kampung-kampung desa-desa Blangkrum dan desa lainnya juga bisa pulih ya. Bisa lagi bangkit kembali gitu. Dari hal-hal yang terpuruk. Oke, luar biasa ya ketiga narasumber kita kali ini, tentunya pastinya sangat bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat BNP di sana. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak nih ya atas kehadirannya Pak Saiful, Tengku Hafidin dan juga Roy. Makasih ya, jangan kapok ya kesini ya di BNN Provinsi Aceh. Nggak bosan kan dengan pertanyaan saya? Oke, luar biasa. Ya pemirsa, itu tadi ya pembahasan kita hari ini ya. Tentunya
membentuk IBM itu tidak seperti apa yang kita pikirkan ya, butuh yang namanya kerja keras ya, kebersamaan juga ya tentunya antara BNN Provinsi Aceh dan juga IBM yang ada di Gampung Blangkrung. Untuk itu sahabat-sahabat BNN jangan lupa terus saksikan program BNN Podcast BNN Provinsi Aceh, dan saya Alma Alvinita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.